illallah, la ilaha 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 illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan subuh ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat dan anugerah yang kita nikmati hari ini, jam ini, detik ini, terutama nikmat iman. Alhamdulillah, nikmat ihsan, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Alhamdulillah, tidak ada kekuatan apapun pada diri kita untuk sampai ke masjid ini kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan sabda-sabda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kekasih Allah Subhanahu wa taala kita agung-agungkan, maka insyaallah kita juga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersemangat untuk membacakan lagi, mengingat-ingat lagi sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau ucapkan sudah 1500 tahun yang lalu. Hari ini dengan ilmunya para ulama, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dihimpun terus oleh Al-Imam Al-Almah Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Habib Suyuti. Hadis-hadis dikumpulkan satu persatu sampai ini ada 40 bab padilah-padilah yang telah diucapkan, disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab itu setiap babnya mengandung 10 ucapan sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kitab ini sudah berumur 500 tahun yang lalu. Tanda barokah di kitab ini dibaca bukan saja di sini di Masjid Al-Istiqomah, tapi di seluruh pesantren-pesantren Nusantara kitab ini dibaca. Jadi bapak-bapak tidak perlu pesantren, tidak perlu sini yang terkenalnya, tidak perlu ke Al-Ghazali atau juga di Tanah Baru atau di mana saja pesantren. Alhamdulillah, kita dibacakan lagi sama dengan ada di pesantren. Ini adalah biasanya kitab wajib dibaca oleh para santri yang baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah bab ke-30 hari ini. 30 bab menerangkan fadilah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kemuliaan fadilah berbakti kepada orang tua.
Yang kemarin, Ahad kemarin sudah dibacakan 5 hadis Kanjeng Muhammad SAW tentang birrul walidain. Ini akan kita bacakan lagi hadis yang ke-6 sampai ke-10. Mudah-mudahan kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dimampukan, dibisahkan dan istiqomahkan selalu membaca hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita, mahabbah kita kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wallahu matlubi a'tini Muhammad. Kita buka lagi kitabnya, kitab Lubabul Hadis, Al-Babu Salasuna fi Badilati Birril Walidain. Bab yang ke-30 menerangkan fadilah, kemuliaan berbakti pada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, keriduan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keriduan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga terletak pada kemurkaan orang tua. Jadi siapa saja ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mintalah ridho kepada orang tua. Seperti sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabbi fi ridhol walidi. Ridho Rabbi, ridho Allah Subhanahu wa taala fi ridhol walidi, terletak pada ridhonya orang tua. Wa sukhtullahi fi sahdil walidi, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga terletak dalam kedua orang tua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salah satu ciri anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, selalu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-6 bersabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul lil barri liwalidayhi i'mal ma syi'ta fa innallaha yaghfiru lak." Qul, katakanlah wahai Rasul yang mulia kepada umat, lil bari walidais, yang khusus kepada orang yang telah berbuat baik kepada orang tuanya dengan ikhlas. Katakan kepada mereka, ikmal, lakukanlah, amalkan aja, masyita, apa-apa yang kamu sukai, apa saja silakan. Fa innallaha yaghfir, karena sesungguhnya apa-apa yang amalkannya Allah telah mengampuni karena sebab berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini kafaratun lil kabair. Berbuat baik pada kedua orang tua, kata Rasulullah SAW, kafaratun lil kabair, itu lepas dari dosa-dosa besar kita, pelebur dosa-dosa kita. Dengan berbuat baik saja dosa-dosa kita luntur. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi sebaliknya, kalau berbuat jelek pada orang tuanya, nanti di akhir hayatnya ayah ibunya tidak ridho kepada mereka, kepada anaknya itu, dia tidak akan mendapatkan kemampuan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tidak akan bisa. Seperti dikisahkan oleh sahabat Kanjeng Muhammad SAW. Di suatu saat Rasulullah SAW sedang bersama
sahabat-sahabatnya. Sahabatnya ada Umar, ada Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman, dan sahabat-sahabat lain. Tiba-tiba ada datang seseorang yang mengabarkan, ya Rasulullah, sahabat kami sedang sakaratul maut, sedang payah. Maka karena beliau kenal dengan orang sahabat itu, maka ini Muhammad SAW berdiri, langsung mengajak sahabat-sahabatnya untuk menjenguk sahabatnya yang sedang sakaratul maut. Maka sampai di pintu, beliau itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukalah pintunya dan langsung menuju sahabatnya yang sakaratul. Kemudian Rasulullah SAW memberi talqin zikir, yaitu berdekat ke telinganya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai 3 kali. Tapi sahabat itu tidak bisa mengucapkan, malah diam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah ada istrinya? Kemudian istrinya datang. Apa amalan dari suamimu? Suami saya baik sekali. Setiap hari memberikan nafkah hidup, nafkah batin, dan nafkah roh jasmani. Dia tidak pernah lupa. Dia begitu baik kepada kami, ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah juga bertanya, apakah masih ada ibunya? Ada yang menjawab, masih ada ya Rasulullah. Coba pergi ke istri, ke ibunya. Maka diutuslah Bilal bin Rabah dengan istrinya menemui ibunya. Ketika ibunya ditemui, Sayyidina Bilal dan istrinya bertanya, anakmu sedang sakaratul maut. Kenapa kamu tidak, wahai wanita tua, tidak mau menjenguk? Apa kata orang tuanya yang itu? Saya tidak suka, tidak halal, tidak akan menghalalkan hidup ini kepada anak ini. Karena mungkin sakit hati di dalam hatinya. Saya sudah diusir dari rumahnya. Dia mementingkan istrinya daripada aku, kata ibunya itu. Sehingga saya sakit hati dan saya tidak akan memaafkannya orang anak saya. Kemudian Sayyidina Bilal dan istrinya memohon sebuah ampun saja. Tidak mau. Maka balik lagi ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, panggil orang wanita itu, temui saya, bertemu dengan panggil Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bilal dari sini balik lagi ke ibu wanita tua. Wahai wanita tua, engkau dipanggil oleh panggil Nabi Muhammad SAW. Sebagai wanita yang tawadu, dia memenuhi panggilan panggil Nabi Muhammad SAW, berkunjung kepada anak yang sekarang. Ketika di pintu dan melihat anaknya keluar, dia tidak bergeming. Tetap saya tidak rela, tidak ridho, karena sakit saya sangat sudah menunggu. Rasulullah SAW kemudian membujuk, ya wanita tua, maafkan anaknya. Ada Rasulullah SAW membujuk. Akhirnya ibu itu dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya, saksikan sahabat, ya Rasulullah dan sahabat yang lain, saya telah memaafkan anakku dan saya adalah ridho dengan anak. Setelah berkata itu, maka Rasulullah SAW memberikan talqin zikir ke telinganya dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Maka setelah itu si anaknya langsung bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah.
langsung meninggal dunia. Nah, setelah kejadian itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang menyakiti orang tua, mendurhakai orang tuanya, dia tidak akan bisa bersadar pada saat mati meninggal dunia. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang berdosa pada orang tua. Jadi makanya ada fadilah berbakti kepada orang tuanya sangat pentingnya diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ternyata setelah dibaca kitab ini ada sabda-sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik untuk kehidupan kita, di mana kita supaya jangan pada saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, baik-baik saja, tidak ada yang memberatkan untuk meninggalkan dunia. Salah satunya adalah berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan kita dilancarkan, dimudahkan ketika kita sakaratul maut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali tentang fadilah berbakti pada orang tuanya. Siapa saja yang meletakkan makanan yang baik di rumahnya, kemudian dia makan makanan baik itu, tapi pada saat itu orang tuanya tidak memakan makanan yang itu, maka nanti kata Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wada'a ta'aman thayyiban fi baitihi wa akaluhu duna walidayhi ahramahu Allah ta'ala laziza ta'amil jannah. Siapa saja yang meletakkan makanan yang baik di rumahnya, kemudian dia memakannya, tapi orang tuanya tidak memakan makanan itu, ahramahullah, maka Allah akan haramkan dia laziza dia ta'amil jannah, dia haramkan nanti pada surga, dia tidak akan nikmat makanan surga. Jadi kalau ada orang tua kita di hati rumah kita, kalau kita makan barang, kalau bisa dilebihkan. Tapi kalau sekarang tidak ada, berbeda rumah ya, bukan itu. Jadi kita Rasulullah SAW yang kita makan harus sama dengan yang dimakan dengan orang tua. Kasih informasi kepada saudara kita yang belum tidak tahu hari ini, ternyata berbuat baik itu orang tua sangat penting dan paling utama. Sehingga makanan saja sama Rasulullah SAW dibahas. Gitu. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi jadi, barang siapa malamnya dia kenyang, perutnya segar, tapi di saat yang bersamaan kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya dia lapar dan dahaga, kehausan. Gimana itu? Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bata sab'anan rayyanan wa ahadu walidayhi ji'anun aw atshanu hasyarahullahu yawmal qiyamah ji'anan wa atshana wa lam yastakhillahu min azabihi yawmil qiyamah. Barang siapa yang pada malam harinya perutnya kenyang tanpa kekurangan makanan dan merasa segar, tidak ada kekurangan apapun, sedangkan pada saat itu dia bersamaan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam lapar, dia tidak punya makanan, tidak diberi makanan, dan haus, tidak diberi minuman. Bagaimana kalau seperti itu? Kita kenyang, orang tua lapar dan terus
Hasyarallahu yaumal qiyamah. Allah akan mengumpulkan dianya pada yaumal qiyamah, pada saat di yaumal qiyamah nanti, saat kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, ji'an, dalam keadaan lapar yang sangat, wa atsyanan, dan dahaga yang sangat, kehausan yang sangat. Nanti di yaumul qiyamah nanti kita kehausan dan kelaparan yang sangat parah. Kita tahu orang tua kita pada saat dia hidup tidak diberi makan dan diberi minum oleh kita. Walam yastaqi, bukankah itu saja, Allah tidak akan ragu, tidak akan malu kepada hambanya itu, min azabi yaumal qiyamah. Allah tidak akan malu untuk mengazab pada saat di hari kiamat. Makanan saja sudah diatur dan mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh. Apapun keperluan orang tua kita dipenuhi. Kalau sedang sepuh, sekarang dipenuhi, supaya tidak beliau tersenyum melihat kita. Jangan menetes air mata orang tua kita, karena ya Allah, anaknya tidak pernah mengunjungi minimal 1 minggu sekali, dengan alasan pekerjaan dan alasan 1001 alasan dia tidak pernah mengunjungi orang tua. Nauzubillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali di hadis yang terakhir ini. Ini sangat asli. Siapa saja anaknya mengangkat tangannya kemudian memukul salah satu orang tuanya, atau juga memukul kedua-duanya, bagaimana? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man rafa'a yadahu liyadriba ahada walidayhi gullas yaduhu yawmal qiyamah ila unukihi maslulatan." Qalu ya Rasulullah wa in darabahuma, qala tuqta'a yaduhu qabla an yajuza ala sirati wa tadribul malaikatu. Siapa saja orang muslim yang mengangkat tangannya lihat riba untuk memukul ahada walidai, salah satu dari orang tua kita, ibu atau ayahnya, dia pukul, gullas yaduhu yawmal qiyamah ila unuki muslim, maka dia akan nanti dibelenggu tangannya sampai ke lehernya mati sebelah di yaumil qiyamah. Itu baru memukul satu. Kemudian sahabat-sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in darbahuma, bagaimana kalau memukulnya dua-duanya dipukul sama dia, ayah ibunya dipukul sama tangan? Qala Rasulullah SAW bersabda, yuqta yadahu qabla an yajuza ala sirati, maka tangannya dia akan buntung nanti di yaumil qiyamah nanti. Kemudian pada saat melewati sirat, jalan sirat itu, jalan jembatan sirat yang di bawahnya neraka jahanam, yang di sananya ada surga, dia buntung, dia punya apa-apa, dia punya tangan, dan dia akan dimasukkan ke neraka jahanam, wa tadribul malaikah, dan akan dipukul oleh malaikat khususnya malaikat Zabaniyah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hari ini sudah kita saksikan banyak anak-anaknya bukan saja memukul orang tua, tapi sampai dengan membunuh orang tua. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang negatif dari orang tua kita.
Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita menjadi hamba anak-anak yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dengan kemuliaan majlis ilmu ini, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kabulkan kita. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah, ini adalah hadis yang terakhir di kitab Lubabul Hadis. Alhamdulillah, walaupun pinggang terasa pegal, ya Allah, kaki ingin selonjoran, karena dari jam 2 tadi malam sudah bangun, atau ada jam 1 setelah nonton bola, ada yang nonton bola buat tidur, bangunnya tidak sempurna, ada yang bangun 1 jam nonton bola sampai jam 11, jam 12 sudah bangun, atau jam 1 sudah bangun, kemudian sholat tahajud, tutup dulu sampai sekarang masih duduk. Masya Allah, alhamdulillah. Ada walaupun seperti itu ikhlas, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, atur nuhun, ya Allah, atur nuhun. Dimudahkan, dilancarkan, istiqomah, ngaji duduk begini sendiri. Bapak-bapak nanti akan nonton di Yaumil Qiyamah, nanti hari ini kita nonton. Ya alhamdulillah alamin. Dulu tanggal 26 Desember 2021 ini, atau bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Ula, Jumadil Ula 1443, kita duduk di sini sedang mendengarkan sabda-sabda kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Alhamdulillah. Kita akan lihat nanti di Yaumil Qiyamah, video kita nanti di Yaumil Qiyamah, tanggal ini, detik ini. Alhamdulillah. Kalau seandainya saudara kita belum diberikan hidayah dan taufik untuk duduk, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, supaya kenikmatan qalbu ini juga didapatkan oleh saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir di masjid. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup, ada informasi bahwa sekarang itu sudah masuk Jumadil Ula. Jumadil Ula itu, kemudian Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Sedikit lagi kita bulan Ramadan, 3 bulan lagi kita bulan Ramadan. Persiapan. Jadi di Jumadil Ula, di dalam kitab Fadhail Suhur, keutamaan bulan-bulan yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdullah Syekh Rasul Al-Qadiri Al-Naqsabani Al-Muttaqi Al-Kamil Muqammil Al-Muwaffaq Qutb Samadani Al-Mahdi Al-Mujaddid radhiyallahu, atau Aba Awas dulu kami ya, namanya ada seperti itu, Pajak telah mengarang suatu kitab Fadhail Suhur, keutamaan bulan-bulan. Nah, salah satu bulan sekarang bulan bulan Jumadil Ula, ada keutamaan di bulan. Dari sisi huruf, Jumadil Ula itu ada 10 huruf, Jim, Mim, dan Rajab. Ada alif pertama, alif kedua, dan ketiga. Semuanya ada 10 huruf. Dan salah satunya adalah alif yang 1, 2, ketiga. Ju, Mim, Dal, Alif, Lam, kemudian Ula, Waw, Lam, dan Alif lagi. Jadi alif pertama, kedua, dan ketiga. Alif yang pertama dijabatkan oleh Syekh Muhammad Abdullah Syekh Al-Qadiri adalah alif, adalah ihsan. Ihsan itu adalah rukun agama Islam yang ketiga. Apa itu rukun agama Islam yang ketiga itu? Rukun agama Islam ketiga. 1 rukun Islam, 2 rukun iman,
tiga ihsan. Jadi kita harus kuasai rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Dan alif yang di sini yang ditekan adalah ihsan. Ihsan itu didefinisikan kita beribadah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala, kita dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Nah, di mana itu pelajaran ihsan itu? Ihsan tidak akan didapat kecuali belajar di tasawuf. Jadi makanya pentingnya agama Islam, rukun agama Islam itu belajar. Kalau rukun agama Islam 3 itu rukun iman, itu ilmu tauhid, rukun Islam itu ilmu fikih, dan ihsan itu ilmunya di tasawuf. Dan harus 3. Seperti pot. Nah, jadi harus tripod 3. Tripod ini ada 3 kakinya, 1, 2, 3. Jadi salah satu tidak ada, kita tidak belajar salah satu rukun agama itu. Ada 2 misalkan rukun Islam dan iman, ihsannya enggak akan berdiri. Rukun agama kita dia akan berdiri. Nah, salah satu itu adalah ihsan. Beribadah, kita senantiasa dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Merasa kita dibuat semua. Merasa ada Allah Subhanahu wa taala. Merasa melihat ketika beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar gitu ya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah sampai kepada makom-makom tertentu itu, ruh kita sampai kepada itu, kita sudah berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita melihat Allah, kita melihat terus sama Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Oleh karena itu ada amalan yang perlu dikatakan adalah zikir kopi. Zikir kopi itu adalah terus mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, dan setiap detak jantung. Makanya kalau kita dilihat sama Allah, makanya terus berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Alif yang kedua yaitu istiqomah. Jadi setelah ihsan kita istiqomah. Dan alif yang lain nanti sampaikan pada kesempatan. Mudah-mudahan kita dapat. Karena setelah waktu stop dan tutup saja kaji kita dengan membaca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walau minkum mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah
وسلم وبارك عليه.